Saat ini komputer sudah merupakan alat yang umum dipakai dalam berbagai bidang kehidupan. Komputer telah digunakan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan tugas administrasi perkantoran, misalnya pembuatan basis data, sistem penggajian karyawan, sistem inventarisasi barang, pembuatan laporan, dan sebagainya. Salah satu masalah yang mungkin luput dari pengamatanan adalah pemanfaatan komputer sebagai alat bantu untuk menganalisis data dan mengolah data, maka di MTS Yasti 2 kelas 7 semester kedua ini, salah satu contoh aplikasi yang akan digunakan dalam praktek adalah analisis data menggunakan Microsoft Excel. Untuk materi pertama ini ada baiknya kita mengenal aplikasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali di materi yang kedua ya. Yang kedua tentang analisis data. Setelah kemarin kita mempelajari tentang hardware dan software, selanjutnya kita sekarang mempraktekkan bagaimana analisis data. Analisis data ini di sini kita pakai Microsoft Excel. Materi yang pertama adalah membuat tabel sederhana. Kita buka Microsoft Excel-nya. Cara membuat tabel sederhana adalah kita coba perbesar dulu. Dalam pengetikan di Excel, perlu diingat kembali, kita jangan dulu merubah-rubah daripada kolom ataupun baris ya. Tidak perlu merubah-rubah. Langkah yang pertama kita mengetik contoh judul dulu ya. Contoh seperti itu. Kemudian misalkan di A3 kita mulai A3 misalkan nomor, kemudian urut, kemudian nama siswa ini bisa di sini, bisa juga di atas ya di sini. Yang penting ini kan ini batasan kepala tabel. Batasan kepala tabel. Misalkan di sini mata pelajaran. Setelah mata pelajaran, misalkan di sini ada mata pelajarannya, misalkan kita coba yang singkat-singkat dulu ya. Nanti kita pelajari yang panjang. Saya contohkan di sini 5 saja. Di sini ada jumlah nilai, kemudian di sini ada nilai. Nilai ini maksudnya ada nilai terbesar, terkecil, dan rata. Saya pakai angka 2 di sini ya. Saya pakai angka 2. Nah, di sini ada materinya. Oke, setelah itu langkah yang kedua kita atur. Ini untuk nomor tidak perlu lebar karena nomor itu kan 1 sampai 1000, anggap 1000 misalkan. Paling sampai segini kan lebarnya gitu kan, seperti itu. Jadi bisa diperkecil lagi seperti ini. Untuk membuat nomor kita menggunakan penomoran praktis ya. Penomoran praktis ini ada 3 cara. Saya coba di sheet yang lain dulu. Di sini ada cara 1, cara yang kedua, cara yang ketiga ya, seperti itu. Cara yang pertama ini bisa menggunakan menu fill ya. Jadi langkahnya seperti ini. Ketikkan angka 1, kemudian enter dulu. Nah, sel aktif ini masukkan lagi ke yang ada nomor 1-nya seperti ini. Jadi jangan lupa ini dimasukkan dulu ke sini, jangan langsung ke menu fill ya. Kemudian
klik menu home di sini. Kita format ke tengah seperti itu. Setelah itu pilih fill. Di sini ada fill. Klik series. Di series di sini penjelasan. Kalau row itu nanti nomornya 1, 2, 3 dan seterusnya ini ke samping ya. Jadi menurut baris. Kalau kolom ini 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya ke bawah sesuai dengan kolom. Karena pingin rencana kita ini nomornya ke bawah, yaitu 1, 2, 3 ke bawah, berarti pilih columns ya. Yang step value, kemudian ada stop value. Yang step value ini abaikan saja karena mulai dari angka 1, kemudian yang stop value kita maunya sampai berapa? Contoh sampai 25 di sini. Kita tuliskan angka 25 saja ya. Kemudian oke. Seperti itu, maka kita tidak perlu menuliskan angka 1 sampai 25 secara manual ya. 1 enter, 2 enter dan seterusnya. Langkah yang kedua, ini bisa menggunakan ketikkan angka 1, kemudian ketikkan angka 2 seperti itu. Jadi ketikkan angka 1 enter, ketikkan angka 2 enter seperti itu ya. Nah, kemudian yang ini kita blok. Kalau posisi blok ini, mouse ini pointer posisi ada di tengah ya, kemudian klik tahan geser. Ini di blok namanya. Kemudian kita rata tengah dulu. Setelah itu perhatikan ke pojok bawah yang bergaris hijau ini ya. Di sini ada kotak kecil. Geserkan pointer mouse ke sini. Di sini sampai berubah. Asalnya plus besar putih menjadi plus kecil hitam ya. Di posisi kotak yang bawah ini ya. Setelah pointernya berubah menjadi plus kecil hitam, kemudian klik tahan geser. Geser ke bawah sampai sini, maka sama hasilnya akan menjadi 25 ya. Cara yang ketiga ini bisa satu angka saja, kita pakai approach ya, atau tanda petik. Tanda petik ada di dekat enter yang satu tombol dengan tanda kutip ya. Kalau tanda kutip kan pakai shift, kalau ini tanda petik, ketik saja seperti itu. Kemudian 1. Setelah itu langkahnya seperti tadi, kita geser ke pojok bawah supaya menjadi plusnya kecil hitam ya. Kemudian klik tahan geser, maka hasilnya akan sama seperti itu. Cuma bedanya di sini ada tanda biru ya, apa namanya di sini, number stored at text ya. Bisa kita convert ke, kalau misalkan kita convert ke teks ini bisa ya. Jadi kalau sudah jadi seperti ini bisa kita convert ke number atau ke teks. Coba kita convert ke number, jadi bisa langsung number. Jadi ini hilang yang apa namanya, yang tanda hijaunya di pojok atas ini akan hilang ketika kita convert ke number. Ini sudah menjadi number ya, seperti itu. Itu langkahnya. Oke, kita kembali ke tabel. Contoh di sini kita akan menggunakan cara yang ketiga, contoh ya. Cara yang ketiga yaitu tanda petik angka 1 ya. Kemudian kita tarik, lihat di sini ada perubahan angkanya kelihatan, mengikuti ya sampai 10 saja. Nah, setelah itu kita tengah supaya ini tidak mengganggu pemandangan. Ini ada tanda warna hijau di pojok atasnya, kita convert tadi seperti itu ke number seperti itu ya. Kemudian yang ini kan ada 3 kolom, 1, 2, 3. Kenapa ini dilewati? Karena memang di sini kan maksudnya nomor urut, nomor induk nasional, nomor induk sekolah. Jadi tidak perlu kita menuliskan nomor urut, nomor induk nasional, nomor induk sekolah, tidak perlu. Jadi kita yang ini ketengahkan saja, kita buang garisnya ini ya. Cara membuang garisnya yaitu klik tahan blok sampai melewati
garis yang akan dibuang. Karena yang akan dibuang ini garis ini dan ini, maka di bloknya sampai sini. Jadi jangan sampai sini. Kalau sampai sini berarti ada garis antara C dan D akan hilang, B dan C akan hilang, A dan B akan hilang kan? Berarti yang di blok sampai sini. Karena yang akan dihilangkan adalah antara A dan B, antara B dan C. Kemudian klik merge and center. Maka garisnya hilang ya, seperti itu. Kemudian induk nasional biasanya 10 angka ya. 10 angka kita coba. 001 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ketika ada 0 di depan ini akan hilang ya. Kita coba enter. Nah, seperti itu. Otomatis kita harus pakai tanda petik tadi ya. Up cross, kemudian tanda petik 001. Jadi ada 0 di depan akan hilang ketika tidak memakai tanda petik atau up cross ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Contoh seperti itu ya. Maka ini tidak akan hilang seperti itu. Oke. Ini masih kurang cukup, berarti kita lebarkan saja, disesuaikan. Kemudian kita ini rata tengah seperti itu. Pertanyaannya ini kalau di convert ke number ini 0-nya akan hilang ya. Nah, berarti kita harus ke ya, ini akan hilang kalau di convert ke number kan. Gimana caranya supaya ini menjadi, kita tidak perlu pakai tanda petik lagi, otomatis supaya jadi 0-nya tidak hilang ketika kita mengetik angka 0 di depan. Nah, caranya yaitu ini dibuat, sel ini dibuat menjadikan formatnya teks ya. Kita blok dulu seperti ini, kita blok dari awal ini, kemudian masuk ke format sel, bisa melalui ini, bisa juga klik kanan di sini, kemudian format sel. Di format sel di sini pilih teks. Setelah itu oke. Nah, cukup dengan itu. Kita coba lagi. 001 3 ya, 4 5 6 7 8 9 10. Contoh seperti itu. Maka otomatis tidak perlu menggunakan tanda petik atau up cross. Jadi ini sel-sel ini semuanya sudah menjadi format teks. Begitupun dengan induk sekolah. Jika data di induk sekolah itu di depannya ada 0, kita samakan. Ini samakan menjadikan teks. Langkahnya seperti barusan. Klik kanan, format sel, kemudian pilih teks. Oke. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada nama siswa. Nama siswa ini diusahakan agak lebar ya. Kenapa? Karena menjaga namanya panjang-panjang ya. Nanti kalau misalkan sudah ditentukan seperti ini tapi tetap namanya terlalu panjang, ini kita bisa format nanti ya di pelajaran berikutnya. Kita sediakan sampai sini dulu ya. Perhatikan kepala tabel. Ketika kita blok di sini kan ini kepala tabel semuanya ya. Di sini ada sel yang tidak kepake ya. Otomatis ini antara D3 dan D4 ini ada garis yang memisahkan. Ini garis ini harus dibuang. Kalau tadi membuang garis ke samping berarti bloknya ke samping. Karena ini garisnya akan dibuang, di bawah nama siswa ini yang akan dibuang, atau antara D3 dan D4 ini akan dibuang, maka di bloknya ke bawah seperti ini. Kemudian merge and center, kemudian rata tengah, kiri kanan, atas bawah, seperti itu. Setelah itu mata pelajaran sama seperti nomor tadi ya. Maksudnya kan tadi ada
Sama seperti nomor tadi ya, bahwa tadi kan maksudnya nomor urut, nomor induk sekolah gitu kan. Berarti ini juga mata pelajaran IPA, IPS, matematika, PJOK dan SKI. Jadi kita tidak perlu menuliskan mata pelajaran IPA, tulis lagi di sini mata pelajaran IPS, tulis lagi di sini mata pelajaran matematika dan seterusnya, tidak perlu. Kita cukup menuliskan ini di tengah-tengah saja dengan maksud bahwa ini adalah termasuk dalam mata pelajaran. Berarti garis mana yang akan dihilangkan? Ini berarti garis ini 1, 2, 3, 4 gitu kan, sampai sini kan. Berarti kita blok dari sini, blok sampai situ ya. Setelah itu kemudian merge and center. Oke. Nah, ini kita blok juga sama, hanya menjadikan rata tengah saja seperti itu kan. Jadi kalau rata tengah sekaligus membuang garis, yaitu merge and center ya. Merge and center. Di sini kan keterangannya disatukan dan di rata tengahkan gitu kan. Kalau tadi hanya rata tengah cukup dengan garis-garis ini saja, atau dengan alignment center, namanya ini alignment center ya. Oke. Selanjutnya di sini kan biasanya nilai itu kan misalkan contoh 70 gitu kan, atau pakai koma misalkan 70,35. Kalau misalkan pakai koma, berarti lebarnya itu kan cukup segini kan, lebarnya cukup segini ya. Kalau misalkan ini pakai koma ya, saya coba segini. Nah, untuk menyamakan ini, kalau memang ini acuannya, ini bisa kita blok dari atas semua ke sini ya. Cara memblok beda dengan menggeser garis. Kalau tadi kan perhatikan ke pointer di sini, asalnya plus putih ya, digeser ke sini. Ketika kita mau memperlebar kolom nama siswa, berarti antara D dan E kan. Tadi ketika kita mau melebarkan kolom C, berarti antara C dan D kan. Nah, berarti kalau misalkan tadi kita mau melebarkan, posisinya asalnya plus putih, kemudian menjadi plus hitam, ada tanda arah kiri kanan gitu kan. Nah, setelah berubah menjadi tanda arah kiri kanan, kita geser, klik tahan geser seperti ini kan, untuk melebarkan kolom seperti itu kan. Nah, kalau misalkan mau melebarkan kolom atau merubah kolom secara sekaligus ya, berarti langkahnya kita blok kolomnya di sini. Nah, gesernya di sini beda ya. Kalau tadi seperti ini ada arah kiri kanan, ini tengah kolomnya menjadi tanda panah ke bawah kecil ya. Klik tahan geser sampai sini ya, berarti ya, sampai sini. Lepaskan ya. Setelah dilepaskan, kita pilih salah satu antara kolom yang sudah di blok ini ya, yang sudah di blok ini. Jangan di luar, jangan di sini, tapi di antara yang sudah di blok. Kita contoh seperti ini, kita pilih yang ini, pilih yang mana saja boleh, bebas ya. Nah, geser seperti kita akan menggeser kolom tadi ya, sama. Cuman posisinya ini sudah di blok, diperintahkan kepada kolom-kolom yang ditandai seperti ini. Kemudian kita geser ke sini. Nah, setelah berubah menjadi tanda plus yang ada arah kiri kanan, klik tahan geser. Kita samakan seperti ini. Maka akan sama ya. Kita perkecil lagi seperti ini. Maka akan sama. Kolomnya akan sama ya. Kalau secara manual bisa seperti ini. Kalau manual ya, kalau manual ini cara yang manual, berarti kita geserkan salah satu, disesuaikan saja. Nah, kita lihat ini berapa ukuran kolomnya. Berarti di sini klik format, kemudian kolom 5,43 kan, 5,43. Kita copy saja di sini, di blok angkanya.
kemudian copy, yang ini cancel aja, kemudian kita blok yang ini semua. Setelah kita blok, column width, kemudian ini kita klik kanan di sini ya, kemudian paste di sini, kemudian oke. Maka akan sama. Itu kalau cara manual. Jadi dua-duanya boleh digunakan. Mana yang lebih dianggap mudah, gitu kan ya, seperti itu. Setelah itu di sini ada jumlah nilai sama. Supaya kelihatan, kita kepala tabelnya kita coba kasih garis dulu ya, kasih border dulu supaya kelihatan. Jadi jangan dulu semua. Jadi untuk membuat border berarti klik, tahan, mau ke bawah dulu boleh, mau ke sini dulu boleh, nanti akan otomatis ke bawah dulu misalkan, masih ditahan ya, kemudian geser ke sini. Setelah itu kita pilih yang ini, yang border, klik di border, kemudian pilih all border supaya kelihatan ya, supaya kelihatan. Kemudian di sini jumlah nilai, di sini kan ada sel C yang kosong kan, berarti ini perlu disatukan dan garisnya harus dibuang. Jumlah nilai sama seperti nama siswa, berarti yang dibuang adalah garis ini kan, garis ini. Berarti kita bloknya ke bawah, blok ke bawah, kemudian merge and center. Masih tidak kelihatan kan? Kalau masih tidak kelihatan berarti supaya jumlah nilainya ke bawah, kita memakai perintah rough text. Di sini ada rough text ya. Bisa diklik di sini seperti ini ya. Saya ulangi lagi. Bisa menggunakan format cell. Aktifkan di sini. Kemudian ke sini format cell. Di format cell, kemudian pilih alignment, kemudian pilih rough text. Bisa seperti itu ya. Dua-duanya sama. Cuman yang lebih praktis kita klik saja yang ini. Oke, setelah itu kita geser seperti tadi. Kalau menggeser kolom, melebar atau memperkecil kolom seperti ini, kita geser, sesuaikan saja. Selanjutnya nilai. Di sini ada nilai. Maksudnya nilai terbesar, nilai terkecil, nilai rata-rata. Berarti garis ini yang harus dibuang kan, yang harus dibuang. Berarti di bloknya kemana? Di bloknya ke kanan. Nah, ke sini. Jangan sampai sini. Nanti garis ini juga akan hilang. Sampai sini kan. Kemudian merge and center. Seperti itu. Yang ini terbesar, terkecil, rata-rata kita sesuaikan. Menyamakan kolom seperti tadi, kita blok kolomnya, lepaskan, kemudian pilih salah satu antara kolom tersebut untuk digeser seperti ini, maka kolomnya jadi sama ya. Ini saya sengaja kasih rata 2, tidak rata strip rata ya, tapi memang seharusnya rata strip rata. Jadi rata-rata itu ada rata strip rata. Sengaja saya seperti ini. Di sini pelajarannya bahwa ketika kita mau membuat pangkat ya, pangkat atau tanda pangkat di sini, berarti langkahnya adalah klik dulu di sel yang ada kalimat atau huruf yang akan dibuat pangkat. Seperti di sini angka 2 ya. Setelah itu kita masuk ke di sini ada baris rumus ya. Blok angka 2-nya saja, diklik tahan seperti ini, di blok ya. Angka 2-nya saja. Kemudian klik format cell, kemudian pilih superscript. Oke. Seperti itu, maka angka 2-nya menjadi di atas. Ya, seperti itu. Semuanya kita rata tengah. Oke. Selanjutnya di sini ada judul ya. Kalau judul ini sesuai dengan lebar daripada kolom. Kolomnya sampai M kan, berarti di sini kita blok
klik, tahan sampai M, sampai sini kan. Setelah diblok kemudian merge and center. Kalau urusan huruf, warna huruf dan sebagainya ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan gitu kan ya. Oke, selanjutnya yang lainnya kita buat border, kita kasih. Selanjutnya ini kita blok semua dari sini, kita blok sini ya, berarti sampai 10 tergantung nanti nomornya ya, atau tergantung kebutuhan tabel. Setelah diblok kemudian pilih border, di sini pilih all border. Nanti untuk memodifikasi border nanti kita masuk ke pelajaran yang kedua ya. Yang ini untuk sementara saja dulu. Kemudian yang ini kita format semuanya, formatnya rata tengah, kiri kanan, atas bawah. Ini supaya aktif. Ini juga supaya aktif seperti itu. Kalau nama siswa biasakan ini rata tengah atas bawah, kemudian rata kiri. Yang ini juga berarti rata tengah kiri kanan dan atas bawah seperti itu ya. Nah di sini diisi, nanti kita akan pelajaran kedua yaitu mempelajari tentang modifikasi tabel dan rumus-rumus yang ada di sini. Untuk pertemuan sekarang mungkin hanya sampai di sini. Tetap semangat belajarnya, raih nilai terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.